siapa nabimu, kemudian yang ketiga siapa Tuhanmu, yang keempat apa oleh-olehmu saat waktu hidup di dunia. Nah, ketika itu saya berpikir kalau yang ketiga pertanyaan tadi ya, ketiga pertanyaan itu mungkin bisa dijawab, tetapi yang satu pertanyaan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Hubat tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad, ikutilah jalannya, dialah guru, salawat dan salam ke atas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unirifa yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali lagi di channel Rifa Official. Di kesempatan ini saya akan mereaksi video kesaksian bapak-bapak murtadin di channel Yusuf Manubulu. Ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dari bapak ini. Ditakutkan ketika si bapak ini menceritakan di depan non-muslim atau Kristen, hal itu dijadikan suatu kebenaran. Padahal itu sangat keliru, sahabat. Maka dari itu, mari kita luruskan supaya semua terang benderang, gak asal ngibul. Videonya seperti apa? Mari kita simak. Saat saudara-saudaraku, ketika kira-kira ya kelas 6 atau menjelang kelas 1 SMP ya, saudara. Nah, saya mendapat pelajaran atau diceramahi oleh guru agama saya waktu itu. Nah, acara ceramah itu membicarakan tentang bagaimana umat Islam itu untuk bisa masuk surga, prosesnya seperti apa dan bagaimana. Nah, karena saya itulah yang akan saya cari dalam kehidupan saya, maka ketika guru agama saya mengajarkan tentang itu, maka saya sangat sangat antusias sekali mendengarkan itu. Nah teman-teman, kesaksian bapak ini di suatu saat pernah mendengarkan ceramah dari guru agamanya tentang kebangkitan manusia setelah wafatnya. Namun yang sangat disayangkannya, bapak ini sangat-sangat keliru dalam memahami tentang kehidupan setelah meninggal. Apakah gurunya yang salah menyampaikan atau si bapak ini yang ngawur? Karena bapak ini sudah bicara di muka umum, maka kita wajib meluruskan. Mari kita simak video selanjutnya. Di dalam Islam, proses untuk masuk surga itu melalui 3 tahapan ya saudara-saudaraku. Jadi tahapan pertama itu setelah orang mati di dalam kubur itu, kemudian dikuburkan, dan setelah yang menguburkan itu pulang ke rumah masing-masing, maka dibangunkan oleh malaikat Israel. Nah lo, barusan kita dengarkan apa yang dikatakan bapak ini. Dia pun salah-salah menyebutkan tugas malaikat. Tadi dikatakan tugas malaikat Israel itu tugasnya membangunkan manusia di alam kubur. Padahal itu sangat jelas keliru. Bahkan anak kecil pun tahu tugas-tugas malaikat Israel. Tiup sangkakala, tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa, bukan menanyai di alam kubur. Dari sini saja sudah kelihatan salah bapak ini. Bahaya kalau dibiarkan.
Bisa-bisa jadi suatu kebenaran dengan kesaksiannya yang ngawur. Sedangkan yang bertanya di kubur itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Mari kita lanjut videonya. Malaikat munkar dan nakir itu tugasnya, malaikat munkar itu tugasnya untuk mencatat amal baik seseorang, kemudian malaikat nakir itu tugasnya untuk mencatat kejahatan seseorang pada waktu masih hidup. Nah, malaikat munkar dan nakir itu kan tempatnya adanya di pundak kanan dan pundak kiri gitu ya. Weleh, kok isoh toh pak? Sampean itu belajarnya di mana sih? Ini aja masih salah loh pak, menyebutkan tugas malaikat mungkar dan nakir. Tadi sampean mengatakan malaikat mungkar dan nakir itu mencatat perbuatan baik dan buruk. Ada di bahu kanan dan di bahu kiri. Padahal itu salah pak. Malaikat mungkar dan nakir tugasnya menanyai orang mati di alam kubur. Sedangkan malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia di muka bumi ini adalah malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid. Gitu loh pak. Malaikat mungkar dan nakir bertugas menanyai orang yang mati di dalam kubur. Tugas dari kedua malaikat ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani ashwadani azraqani يقال أحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول. Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Malaikat raqib. Malaikat ini mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal baik manusia. Malaikat atid bersama dengan malaikat raqib, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Para malaikat raqib dan atid berada di sisi kanan dan kiri manusia untuk mengawasi gerak-gerik dan kegiatan manusia. Tugas dari kedua malaikat tersebut termaktub dalam surah Al-Qaf ayat 17-18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, setelah orang yang sudah mati tersebut dibangkitkan sama malaikat Israel tersebut, lalu ditanyakan. Pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa agamamu? Yang kedua, siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, siapa Tuhanmu? Yang keempat, apa oleh-olehmu? Saat waktu hidup di dunia. Nah, ketika itu saya berpikir, kalau yang ketiga pertanyaan tadi ya,
ketiga pertanyaan itu mungkin bisa dijawab, bisa. Tetapi yang satu pertanyaan ini, apa oleh-olehmu waktu hidup di dunia ini, saya waktu itu berpikir, saya mau menjawab apa? Nah teman-teman, barusan Bapak ini mengatakan bahwa nanti kalau kita sudah mati, lalu kemudian kita ditanya, dan salah satu pertanyaannya itu ada tentang oleh-oleh teman-teman. Waduh, kacau Bapak ini ya. Itu oleh-oleh apa ya? Makin ngawur aja Bapak ini. Demikian video kesaksian dari Bapak Murtadin ini. Semoga Bapaknya menonton video ini dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keimanan kita makin bertambah setelah menonton video ini. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.